Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Amir Ramadan, dan kali ini kita akan membuat sebuah website tentang institusi ya teman-teman. Kali ini saya membuat sebuah website tentang Politeknik Negeri Sambas. Seperti ini dia teman-teman websitenya. Contoh websitenya ya teman-teman. Saat kita klik jurusan, ia akan masuk dalam sebuah tabel yang akan melihatkan jurusannya dan prodinya. Lalu kegiatan, kita klik mahasiswa, dia akan menampilkan tentang foto-foto dari kegiatan mahasiswa ya teman-teman. Silahkan dipilih, ada PKM, ada manajemen, lalu daftar. Ini contohnya, kita akan memasukkan email kita dan password kita untuk login ke dalam website ini ya teman-teman. Lalu tentang saya, ini tentang berisi sebuah deskripsi biografi saya sendiri ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana saya membuat website itu? Tentu saja kita harus perhatikan dulu apa-apa yang saya gunakan. Di sini yang di atas ini saya menggunakan navbar ya teman-teman, atau tombol navigasi, tempat dimana kita akan mudah untuk mencari sebuah kelas yang akan kita masuki nantinya teman-teman. Oke, lalu ini ada gambar, kelas gambar atau carousel, karena gambarnya bisa bergerak ya, bisa kita klik kanan kan, maka dia akan bergerak. Dan ini saya untuk Politeknik Negeri Sambasnya saya menggunakan Jumbotron. Lalu untuk terima kasih, sampai jumpa lagi, copyright ini saya menggunakan section. Oke, kita masuk ke codingannya saja teman-teman. Ini adalah codingan daripada halamannya teman-teman, halaman Politeknik Negeri Sambas tadi teman-teman. Di sini saya menggunakan kelas navbar yang saya ambil di bootstrap ini teman-teman. Kita pilih komponen. Nah, di sini kan ada banyak. Silahkan teman-teman cari navbar. Ada contohnya ini teman-teman. Saya menggunakan navbar yang paling atas ini teman-teman. Ya, kegunaannya, kelasnya inilah dia teman-teman. Langsung teman-teman copy saja seperti ini. Dan tidak lupa saya menambahkan kelas kontainer yang nantinya digunakan untuk membungkus navbar tersebut. Ingat, kontainer itu ada dua ya teman-teman, ada kontainer dan kontainer fluid. Maksud dari kontainer fluid itu digunakan untuk full ya teman-teman, full dalam webnya teman-teman. Untuk kontainer ini hanya jadi setengah ini ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih tidak mengerti, saya ubah kontainer ini menjadi kontainer fluid. Kita save, lalu kita refresh ini. Bagaimana? Iya, akan berubah ininya teman-teman, Politeknik Negerinya. Oke, kita Ctrl Z, kita save untuk pakai kontainer ya teman-teman. Lihat yang di atas navbarnya, apa yang terjadi? Iya, itulah dia perbedaannya teman-teman. Banyak sekali span ya. Span ini, kelas span digunakan untuk untuk memisahkan gridnya teman-teman, memisahkannya agar tidak terjadi adanya garis. Tidak ada timbul garis teman-teman. Dan ini ada kelas drop item, ada link, kelas navbar, kelas button agar bisa diklik buttonnya nanti.
dan class image. Dan li ini apa teman-teman? Kita bisa sebut juga list ya teman-teman, list sebagai list. Dan ini dia div id carousel. Inilah yang nantinya membuat gambar ini bisa diklik, bisa bergerak ke samping, kiri, kanan. Itu dia teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam jurusan. Ya, jurusan. Bagaimana codingannya? Ya, tentu saja masih seperti tadi teman-teman. Codingannya hanya saja kita buang yang dari section ini teman-teman sampai ke div ya teman-teman, div carousel ini ya, div gambar. Lalu tinggal kita tambahkan saja tabel ya, tabel teman-teman. Tinggal kita tambahkan tabel saja teman-teman. Tentu saja tidak lupa untuk memberi kelas fluid ya teman-teman. Kelas fluid maksud saya kelas container fluid dengan tabel mt ya. Mt teman-teman tahu, mt itu m nya sebagai margin, garis, t nya top, atas, garis atas. Perbedaannya ini dia garisnya, ini nampaknya teman-teman antara jurusan dan biru-biru politeknik ini daftarnya. Itulah dia. Coba kita ubah, kita hilangkan saja, kita save, lalu kita refresh. Naik ke atas dia, makanya kita beri itu dia teman-teman. Ya, mantap sekali. Ya, tabel lupa saya memberitahu teman-teman. Silahkan teman-teman ambil saja di bootstrap ini ya teman-teman. Kalau tidak ada di sini, teman-teman tinggal tulis di script tabel. Iya, maka dia akan langsung masuk ke tabel teman-teman. Saya memilih tabel head option ini ya teman-teman, biar ada warnanya tentu saja ya. Ini saja di copy, masukkan ke dalam Sublime kita, tempat untuk kita membuat website ini ya teman-teman, website sederhana ini. Nah, kita di top saja di sini teman-teman. Ya, ini dia. Bukan, ini dia maksudnya. Iya. Scope untuk melihat. Ya. Lalu kita masuk ke codingan daftar. Di mana daftar? Ini dia. Salah. Daftar ini dia. Codingan daftar untuk kita memasukkan email nantinya teman-teman. Sama seperti tadi, tinggal diambil di sini ya teman-teman. Dan apa nama itunya, kita cari from. Ini dia teman-teman. Langsung teman-teman copy saja, dimasukkan sama seperti tadi ya, langsung teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk ininya ya teman-teman. Dan sama seperti tadi, lanjut ke mahasiswa. Untuk mahasiswa ini teman-teman sama seperti website awal teman-teman. Ini kita
memakai kelas carousel itu ya teman-teman. Seperti tadi, tinggal teman-teman tambahkan saja foto-foto yang teman ingin tampilkan nantinya. Iya, seperti ini teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi apa pengertian dari carousel ya, kelasnya. Ya, penjelasannya tadi sama seperti tadi, dan juga PKM juga sama dengan mahasiswa, jadi tidak perlu saya jelaskan, tinggal teman-teman copy saja dan ubah tampilannya. Dan saya ingatkan kembali lagi teman-teman, ini saya hanya membuat sederhana saja untuk pembelajaran ya teman-teman, makanya saya hanya menampilkan foto. Bisa juga teman-teman tambahkan di bawahnya, kreasikan dengan menambah jumbotron atau teks yang nantinya untuk menjelaskan maksud dari kegiatan-kegiatannya teman-teman bisa kreasikan. Nah, lalu kita masuk ke tentang saya ini, bagaimana saya membuatnya. Tentu sama pakai navbar tadi teman-teman, dan ini pakai jumbotron ya, yang warna abu-abu ini pakai jumbotron. Lalu di dalam jumbotron kita kreasikan dengan image ya teman-teman. Ini bisa dilihat image ya, dimasukkan image. Nah, lalu bagaimana saya membuat ini seperti oval teman-teman? Tentu saja pakai kelas rounded circle ya, biar dia bentuknya menjadi bulat ya, karena fotonya tidak berbentuk persegi tapi portrait teman-teman, maka dia menjadi oval. Dan untuk width dan height-nya ini digunakan untuk mengatur besar dan tinggi lebarnya foto yang kita gunakan teman-teman. Lalu pakai persen ini digunakan untuk disesuaikan sama website kita, layar dari apa yang kita gunakan, contoh laptop, HP itu ya teman-teman. Lalu ini kok bisa di tengah tulisannya? Tentu saja di kontainernya ini, di flash kontainernya ini teman-teman, kita teksnya kita tengahkan atau center saja teman-teman. Iya, mungkin segitu saja teman-teman bagaimana saya membuat website ini. Silahkan teman-teman tuliskan komen dan kritik sarannya untuk agar membuat channel ini bisa berkembang lagi ya teman-teman. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen saja nantinya teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Yakin usah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.